Ya, kabarnya ini Simpang Gadok di Kabupaten Bogor Puncak ya. Ini sudah ramai. Seperti apa sih potretnya pada pagi hari ini? Ada kontributor kami Usep Sarifudin di lokasi. Anda di mana saat ini, Usep? Ya, Arif Fadil dan juga Gina Vita. Saat ini saya berada di pertigaan Gadok. Tepatnya di wilayah Ciawi perbatasannya. Dan ini saya ingin sampaikan bahwa kondisi saat ini Anda bisa lihat sendiri di belakang saya ini kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak itu sudah mulai terlihat cukup panjang. Dan ini merupakan kebiasaan di mana setiap kali menjelang libur panjang yang akan terjadi di mana tanggal 28 besok merupakan libur cuti bersama, kemudian tanggal 29 adalah merupakan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, kemudian tanggal 29 juga libur dan 30 juga libur, tanggal 1 November juga libur. Dan ini liburnya cukup panjang sekali. Kemudian pemerintah Kabupaten Bogor mengantisipasi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, di mana mereka, para aparatur pemerintah Kabupaten Bogor, dipimpin oleh Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan kemarin melakukan rapat perpanjangan PSBB, adaptasi kebiasaan baru dan juga yang berakhir pada hari ini tanggal 27 Oktober. Kemudian juga proses perpanjangan dari PSBB adaptasi kebiasaan baru ini akan dilakukan nanti pada saat setelah mendapatkan instruksi dari Gubernur Jawa Barat dan juga koordinasi dengan pihak Bodetabek atau antara Depok, juga kemudian Tangerang, Bekasi dan juga Jakarta. Kemudian juga perlu diketahui bahwa antisipasi libur panjang untuk cuti bersama ini sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dengan cara setiap Anda yang akan melintasi kawasan Gadok ini ataupun memasuki kawasan wisata Puncak, mulai besok Anda akan diwajibkan untuk mengikuti rapid test ataupun swab, bahkan swab. Jika nanti Anda ketahuan bahwa ada reaktif pada saat dirapid, Anda akan diswab dan juga setelah itu dilakukan juga dikembalikan agar diputar balik mobilnya. Kalau ketahuan ada pada saat di rapid test. Di titik mana saja, Usep, proses itu berlangsung? Dan ini tempatnya seperti yang disampaikan dalam rapat kemarin, salah satunya di tempat ini. Ini Anda bisa saksikan sendiri, tempat ini nanti akan menjadi salah satu posko, di mana biasa di tempat ini posko dari Satuan Polisi Pamong Praja dan juga Dinas Kesehatan kemungkinan besar akan dilakukan di tempat ini karena memang selama ini juga di tempat ini dilakukannya. Kemudian akan dilakukan rapid test selain di Gadok juga akan dipusatkan di depan Taman Wisata Matahari. Ada tempat di sana yang cukup luas. Kemudian juga satu lagi di Gunung Mas. Di tempat Gunung Mas itu nanti akan juga dilakukan rapid test secara massal dan juga swab oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Dinas Kesehatan dalam hal ini yang akan melakukannya. Oke, Usep, singkat saja, apakah akan dikenakan biaya untuk rapid test ini dan antisipasi untuk penumpukan dari masyarakat yang akan melakukan rapid test ini seperti apa di sana ya? Ya, oleh karena itu ada 3 tempat tadi akan, misalnya di tempat ini sudah dalam jumlah tertentu, kemudian diarahkan ke tempat yang lain di tempat yang berbeda. 3 titik di sini, yaitu di Gadok dan juga di TWM atau tempat Taman Wisata Matahari dan juga di Gunung Mas. Kemudian juga antisipasinya petugas sudah mengerahkan puluhan dari petugas yang akan mengantisipasi kondisi ini. Di samping itu juga tetap diberlakukan PSBB 50%, yaitu restoran atau rumah makan, tempat-tempat wisata hanya menampung 50%, seperti yang digariskan oleh Perbub yang dilakukan sama ini. Oke, baik. Saya pengen tahu sedikit saja, Usep, tidak usah panjang-panjang. Tingkat hunian apakah sudah full di Puncak ini? Dari beberapa hotel yang sempat saya tanyakan, beberapa hotel diantaranya ada 2 hotelnya yang kami tanya, itu ada 80 sampai dengan 90%. Mereka sudah terbooking dan ini mudah-mudahan mereka semuanya melakukan antisipasi. Artinya 80% dari 50% sudah ditargetkan. Dan ini memang sangat dibatasi. Juga nanti Anda yang akan ke sini siap-siap untuk dilakukan rapid. Jika Anda Rapi dan juga Vita akan ke sini, Anda siap-siap untuk mengikuti itu. Baik. Usep Sarifudin, terima kasih melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
tadi kita sempat mendengarkan arahan ya dari dokter spesialis penyakit dalam dan juga dari epidemiolog UI. Ada satu hal juga, kalau misalnya ternyata masyarakat tetap memilih untuk berlibur, ya kan, things to do-nya apa ya gitu kan ibaratnya ya kan, udah telanjur nih gitu, hotel udah di booking, artinya kan sayang kalau misalnya nggak dihuni. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Nah, apakah rapid test ini kemudian menjawab kekhawatiran itu? Nanti kita akan bahas lebih lengkap usai jeda. Kami kembali hadir. Ya, saya mau langsung lanjut ke Dr. Ari. Dr. Ari, tadi kita sudah menyimak laporan dari rekan kami Usep Syarifudin. Jadi ada rapid test yang diberlakukan untuk masyarakat ketika akan pergi ke puncak. Apakah rapid test ini kemudian bisa menjawab kekhawatiran dari masyarakat juga untuk mencegah dari potensi klaster COVID-19? Ya, jadi pertama begini, kalau bicara soal rapid test, itu kan kita sudah juga ada datanya ya, sudah diinformasikan juga bahwa tingkat false negatifnya itu cukup tinggi gitu ya. Ada yang sensitivitasnya sekitar 60%, 50%, bahkan ada 50%. Artinya apa? Ketika ada pasien dengan pemeriksaan negatif, itu sebenarnya dia bisa saja sebenarnya dia positif gitu loh. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. Dan kemudian pemeriksaan rapid test itu hanya sesaat, artinya hanya saat itu saja. Oke, tadi misalnya dia negatif nih, padahal mungkin dia termasuk yang false negatif. Artinya apa? Sebenarnya dia positif, karena kan ada masa yang kita bilang antibodinya ini kan belum terbentuk, tapi antibodinya belum terbentuk, tapi virus sebenarnya sudah ada gitu. Jadi kalau di swab mungkin dia udah positif. Nah, ini yang jadi masalah yang harus disadari. Yang penting adalah protokol kesehatan nggak bisa kadang-kadang begini, ini kan juga sering pasien-pasien kita ketemu begini. Saya dok, saya seminggu yang lalu tuh saya baru di swab negatif. Kok sekarang bisa positif? Ya bisa. Bapak paginya swab, siangnya ketemu orang yang positif dan ketularan itu udah positif. Minggu depannya udah bisa positif. Nah, ini yang saya harus hati-hati. Artinya apa? Silakan, itu kan namanya screening. Tapi tadi ketika kita ada negatif, jangan happy saja, jangan lepas protokol kesehatan. Kalau yang positif sudah jelas, Anda harus balik kan begitu tadi. Dokter Ari, maaf saya potong. Kita ingin tahu seberapa penting sih kemudian protokol kesehatan ini untuk mencegah penularan COVID-19. Karena ada nih suara-suara dari masyarakat, misalnya ya ada beberapa sejumlah dokter yang masih tetap mematuhi protokol kesehatan, buktinya juga tetap kena. Nah, bagaimana menjawab dari pertanyaan masyarakat mengenai ini? Ya, itu yang saya bilang tadi. Kembali lagi konsep simple kok tadi. Konsepnya tadi konsep daya tahan tubuh itu ada 3 hal. Ketika Anda melakukan protokol kesehatan, paling tidak Anda sudah mengurangi jumlah virus yang terpapar ke badan kita. Tapi ketika Anda di situ kurang tidur, kecapean karena macet-macet, kemudian juga mungkin stres, itu juga bisa pengaruhi. Dengan jumlah virus yang sedikit tadi kita ketularan. Makanya ini barusan saja nih saya kehilangan salah satu teman sejawat dari istri saya, Dr. Gigi, umurnya 39 tahun, meninggal. Awalnya OTG. Itu yang saya contoh. Usia 39 tahun kan masih muda, nggak ada faktor resiko apa-apa, tapi meninggal juga. Kenapa? Tadi, karena 3 hal tadi. Oke, mungkin dia daya tahan tubuhnya waktu itu nggak bagus. Bicara soal mungkin kecapean, kurang tidur, misalnya saya ambil contoh. Kemudian ketemu orang yang virusnya tinggi, ini yang harus dipahami oleh masyarakat. Jadi 3 hal tadi itu simpel sebenarnya. Makanya kita punya cerita dokter-dokter muda umur-umur 30-40 meninggal dunia. Kenapa? Tanpa faktor itu tadi. Dokter itu sudah stres karena bertemu dengan pasien-pasiennya, belum lagi kalau beban kerja yang berlebih-lebihan, akhirnya tidurnya juga kurang. Mungkin juga karena sepanjang hari misalnya dia mesti pakai masker ya segala macam, sehingga juga minumnya jadi kurang, makannya juga bergabung. Jadi protokol kesehatan kunci utama agar berlibur ini aman ya. Kunci untuk virus, tapi yang penting juga daya tahan tubuh tadi. Jadi saya bilang tadi, kalau kira-kira sekarang ini aja puncak saya sudah mulai macet, kita bisa tahu apa yang terjadi. Berjam-jam di jalanan itu problem loh. Kurang minum segala macam gitu loh. Oke, saya ke Dokter Pandu. Dokter Pandu, dengar data dari rekan kami Usep tadi, dokter. Jadi kan pembatasan 50% okupansi ya untuk tempat penginapan. Tapi sudah 90%. Nah, ini analisa Anda atau mungkin tanggapan Anda, Dokter Pandu? Iya, saya sudah predik bahwa dalam liburan panjang ini akan banyak masyarakat yang memanfaatkan untuk bepergian, walaupun dihimbau, walaupun diajak supaya tetap tinggal di rumah, tapi kan nggak pernah dikasih insentif. Kalau tinggal di rumah akan dapat 1 bulan gaji, kan enggak. Tapi yang diinsentif tuh hotel murah,
tiket murah, semuanya murah ya, insentifnya orang harus bepergian gitu. Karena itulah banyak masyarakat seperti itu. Nah, kalau menurut saya tadi yang ditanyakan kepada Mas Ari bahwa satu elemen pencegahan seperti pakai masker itu memang nggak cukup. Kenapa harus 3M? Pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan ditambah lagi menghindari kerumunan, jangan terlalu banyak bicara di tempat tertutup, ya kan? Jangan masuk ke wilayah yang dimana ventilasinya Minim. kurang baik, ya kan? Jadi kita harus banyak sekali elemen karena tidak ada satu cara pencegahan yang sempurna. Jadi dengan multiple cara pencegahan itu benar-benar kita bisa menghindari. Dan kita juga harus di tempat nanti kalau ada orang yang tadi Pak Ari bilang, oh ada orang yang tidak pakai masker, ya jangan didatengin. Atau ada kerumunan yang luar biasa banyaknya, jangan didatengi. Jadi kita juga harus, kalau berlibur itu tetap harus waspada. Itu yang paling penting. Karena banyak orang yang suka berlibur, saking happy-nya ya, saking senangnya, sudah terbebas dari lelah yang berkepanjangan ini, nggak waspada gitu. Wah semuanya nggak pakai masker kok, ayo dah nggak usah pakai masker. Ya, Oke, Dokter kemungkinan Pandu, jadi berisiko. satu hal saja dokter, masyarakat kita ini cukup gampang melupakan sejarah gitu ya mungkin ya dok ya. Karena kan tadi kan di paket tayangan kami tadi kan, kita ini kan bukan libur panjang bukan kali ini aja di masa pandemi, ada di bulan Mei, ada di bulan Agustus, yang mana dari 2 momen libur panjang di bulan itu, angka COVID itu ada penambahan di situ, iya kan? Betul. Nah ini apakah tidak membuat kekhawatiran buat masyarakat begitu? Ya kan ada masyarakat yang nggak khawatir juga, yang khawatir sekali, ada masyarakat yang cuek juga banyak. Nah ini yang menurut saya menjadi sulit gitu, karena memang harus ada tempat-tempat di mana lokasi tempat wisata, di hotel, atau tempat hiburan ya tetap harus menjaga, mengingatkan. Nah ini yang tidak mudah. Kalau direnda juga seharusnya kan saya lebih senang memberikan edukasi dan memberikan stimulus. Ya kalau masyarakat mau pakai masker terus akan dikasih diskon makanan 10% misalnya. Nah sebenarnya gimmick-gimmick semacam itu kan atau kupon yang bisa itu menjadi penting karena masyarakat termotivasi. Nah ini yang sering terjadi di masyarakat tuh motivasi untuk mematuhi aturan 3M dan sebagainya itu kurang. Yang ada tuh stimulus motivasi untuk bepergian, untuk memanfaatkan penerbangan, untuk memanfaatkan hotel. Banyak sekali sebenarnya malah itu kontradiksi. Jadi sebenarnya di era pandemi ini banyak hal-hal yang kontradiksi dan masyarakat ya ingin milih yang menyenangkan saja. Risiko belakangan. Itu kan ini sebenarnya sebagai masyarakat sudah nekat gitu lah. Jadi nggak peduli lagi. Baik, terima kasih Pak Pandu, Dr. Ari sudah berbincang dan juga berdiskusi pagi hari ini bersama kami. Terima kasih, semoga sehat selalu. Itu tadi kesadaran atau tingkat kesadaran masyarakat ini perlu ditingkatkan ya untuk mematuhi protokol kesehatan.